Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di acara webinar Sativa Wattman Lab Filtration for Water and Air Monitoring Testing oleh PT Laborindo Sarana di dalam rangkaian acara Lab Indonesia 2020 Digital Business Networking. Perkenalkan, ya. Panggil saya dengan Ulia saja. Kali ini saya bertindak sebagai moderator di dalam acara webinar siang hari ini. Sekilas info, Bapak Ibu, Lab Indonesia 2020 yang seharusnya diadakan di JCC Senayan secara offline pada bulan April lalu, sudah di-reschedule menjadi tanggal 1 sampai 3 September 2021 karena pandemi COVID-19 ini. So, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar acara tersebut dapat terlaksana dengan tepat waktu dan tidak di-reschedule lagi. Langsung saja, saya akan perkenalkan pemateri kita kali ini, namanya Mbak Lorisa Sinaga. Mbak Lorisa Malau Sinaga atau bisa dipanggil dengan Mbak Lorisa, selaku Consumable Sales Leader PT Laborindo Sarana. Beliau sudah memiliki pengalaman kurang lebih selama 8 tahun bersama Wattman, Bapak Ibu. Namun sebelum Mbak Lorisa menyampaikan materinya, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk nanti dapat mengisi daftar hadir yang akan saya share linknya di dalam kolom chat. Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka di akhir setelah presentasi selesai. Jika di tengah presentasi Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A di bawah, sehingga Mbak Lorisa bisa menjawab nanti di akhir presentasinya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Mbak Lorisa untuk menyampaikan materinya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Lorisa Malau Sinaga. Saya selaku Consumable Sales Leader di PT Laborindo Sarana. Pada kesempatan siang ini, saya akan mempresentasikan Sativa Wattman Lab Filtration for Water and Air Monitoring Testing. Oke, kita mulai aja ya Bapak Ibu. Pada kesempatan siang ini, pertama-tama saya akan membahas sedikit background dari Laborindo, lalu untuk Sativa, lanjut ke water testing, air monitoring, dan terakhir nanti produk-produk dari Wattman yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai untuk kebutuhan di laboratorium Bapak Ibu sehari-hari. Pertama untuk Laborindo sendiri. PT Laborindo Sarana sendiri sudah berdiri sejak 25 tahun lalu, tepatnya tahun 1992. Kami merupakan salah satu distributor yang mensuplai untuk kebutuhan analytical dan life science solusi. Adapun brand-brand yang kami suplai yaitu Sativa yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini lebih tepatnya untuk produk Wattman, lalu Sayex untuk MSMS, Peak Scientific untuk nitrogen dan hidrogen generator, VWR, Perkin Elmer itu untuk milk analyzer. Sigma Aldrich dan Merck mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau untuk Sigma Aldrich dan Merck merupakan zat-zat kimia ataupun part-part untuk HPLC, gizi gitu. Lalu human itu untuk water purifier, biologics untuk consumable microbiology, MPW, Charles River itu instrumen rapid microbiology, Krista untuk centrifuge, Hygiena untuk rapid microbiology, Zeu Lab itu untuk antibiotik test, dan Brooks lebih ke produk-produk biobanking. Untuk Sativa sendiri mungkin Bapak Ibu asing ya mendengar nama Sativa. Jadi Sativa ini dulu adalah GE Healthcare Life Science, yang mana GE Healthcare Life Science ini sekarang sudah diakuisisi oleh Danaher dan di rebranding menjadi Sativa. Adapun produk-produk dari Sativa yang disuplai adalah Acta, Amersham, Biacor, Flex Factory, Hyclone, Mapselect, Wattman, dan Accelerax. Oke, kita akan mulai ke water testing. Parameter-parameter yang biasa diuji di lab untuk water testing itu ada 3, yaitu parameter untuk uji fisik, uji kimia, dan mikrobiologi. Untuk uji fisik sendiri itu ada untuk analisa pH, temperatur, total suspend solid, dan total dissolved solid. Sedangkan untuk uji kimia itu ada dissolved heavy metal, dissolved ion, dan dissolved organic carbon. Untuk mikrobiologi ada bacteria count and detection.
Pertama, kita akan membahas untuk uji analisa fisika. Untuk uji fisik sendiri, untuk pengujian air yang bisa dilakukan adalah total solid, total suspended solid atau TSS, dan total dissolved solid yang biasa disebut dengan istilah TDS. Untuk TS sendiri di Indonesia itu mengacu kepada SNI, Standar Nasional Indonesia. Untuk TS sendiri, SNI yang digunakan adalah SNI 6989.26 tahun 2019 untuk pengujian TS secara gravimetri. Dan untuk TSS itu menggunakan SNI 6989.3 tahun 2019 untuk pengujian TSS secara gravimetri juga. Dan untuk TDS itu menggunakan SNI 6989.27 tahun 2019. Untuk ketiga metode tersebut secara garis besarnya menggunakan secara gravimetri pengujiannya. Di sini saya akan memberikan sedikit untuk filter preparasi SNI 6989.3 tahun 2019. Ini merupakan pengujian TSS secara gravimetri. Untuk preparasi sampelnya, pertama itu kita membilas filter atau gelas microfiber yang akan Bapak Ibu gunakan. Bilasnya sendiri sini menggunakan air bebas mineral kurang lebih sekitar 20 ml. Lalu filter tersebut Bapak Ibu keringkan di suhu 103 sampai 105 derajat Celcius selama 1 jam di dalam oven. Lalu didinginkan di desikator dan ditimbang. Dilakukan pengujian ulang sampai mencapai berat konstan. Selanjutnya, untuk perlakuan sampel, pertama itu sampel dihomogenkan, lalu tuang sampel ke dalam filter yang sudah diletakkan dalam sistem vakum. Lalu vakumnya dinyalakan, filter dibilas selama 3 kali menggunakan air bebas mineral sebanyak 10 ml. Sambil dipakai tiris, filternya diambil lalu dikeringkan kembali di suhu 103 sampai 105 derajat Celcius selama 1 jam, lalu didinginkan dan ditimbang sampai mencapai berat konstan dan akan dilanjutkan untuk pengujian TSS-nya. Untuk SNI tahun 2004, TS SNI 06-6989.3 tertera bahwa filter yang digunakan adalah filter dengan pori-pori 1,5 mikron. Namun, pada tahun 2019 ada pembaharuan, yang mana tertera filter yang digunakan adalah gelas microfiber dengan pori-pori ukuran 0,7 mikrometer sampai dengan 1,5 mikrometer. Oke, di sini saya akan membahas kenapa sih kita pakainya gelas microfiber, kenapa sih kita nggak pakai kertas saring. Untuk gelas microfiber sendiri itu 100% murni terbuat dari borosilikat gelas, sehingga dia itu lebih murni dan tidak ada perekat yang dapat atau zat-zat kimia yang dapat dan untuk gelas microfiber sendiri ini bisa digunakan mencapai suhu 550 derajat. Dan gelas microfiber sendiri itu memiliki kapasitas filtrasi yang lebih besar dibanding filter paper. Karena gelas microfiber ini serat-seratnya lebih halus dan filternya juga lebih kuat. Untuk gelas microfiber dari Wattman sendiri, kami di sini ada beberapa varian. Ada GFA dengan pori-pori 1,6 mikro, GFB 1 mikro, GFC 1,2 mikro, GFD 2,4 mikro, GFE 0,7 mikrometer, dan 934AH 1,5 mikrometer. Sedangkan untuk pemakaiannya sendiri, untuk GFA dan EPM 2000 itu bisa digunakan untuk uji udara. Nanti akan saya bahas selanjutnya pada saat pengujian udara. Dan untuk GFC dan 934AH ini biasa digunakan untuk pengujian air. Sedangkan untuk GFB, GF, dan GFF itu bisa digunakan untuk untuk prefilter membran. Berdasarkan British Europe Standard atau standar di Eropa, itu berdasarkan rekomendasi nomor EN 872 tahun 2005 yang digunakan adalah GFC, menggunakan diameter 47, 70, dan 90 mm. Adapun gambarnya seperti di sebelah kanan saya. Dan kalau untuk standar di Eropa, berdasarkan US EPA nomor 2540D ASTM 5907 menggunakan grade 934AH
Untuk diameternya 42,5, 47, 55, 90, dan 110 mm. Di sini juga saya akan menginformasikan untuk grade 934AH RTU atau istilahnya ready to use. Kenapa kita bilang ready to use? Karena untuk filternya sendiri ini sudah dilakukan pre-wash dan pre-weight. Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau untuk glass microfiber grade 934AH, biasa sebelumnya kan melakukan dibilas, lalu dikeringkan, ditimbang, dikeringkan lagi, ditimbang lagi. Jika Bapak Ibu menggunakan grade 934AH RTU ini, Bapak Ibu tidak melakukan tahap-tahap preparasi, jadi bisa langsung digunakan untuk pengujian sampel dituang, ditimbang, dan penghitungan. Contoh gambarnya seperti yang saya sebelah kanan ini. Jadi nanti barangnya datang bersama dengan pen. Nah, ini glass microfibernya. Di pennya ini sudah tertera labelnya. Di sini ada berat daripada glass microfiber tersebut. Holder yang biasa digunakan untuk glass microfibernya seperti gambar terlampir. Untuk volume-volumenya, untuk volume 16 mili bisa menggunakan biasa menggunakan glass microfiber dengan diameter 25 mm. Jadi dari Wattman sendiri kita mempunyai device namanya Wattman 3-piece funnel ini bisa bervariasi untuk ukurannya. Oke, tadi saya akan lanjut untuk pengujian kedua, yaitu untuk pengujian kimianya. Untuk pengujian kimia pertama di sini kita akan membahas untuk dissolved metal analysis. Dissolved metal analysis itu biasanya pengujian logam-logam dalam air tanah, air udara, air permukaan. Biasanya logam-logam apa saja sih yang diuji? Itu biasa ada logam Al, Cu, Fe, Mn, Ni, dan lainnya. Nah, biasanya kalau untuk preparasi sampel yang diambil airnya itu langsung dari air tanah itu kan biasanya lebih kotor. Jadi ada suspensinya. Dari produk kami dari Wattman ini kami menghadirkan namanya GDXP atau GDXP yang mana di dalam produk GDXP tersebut gambarnya seperti gambar berikut Bapak Ibu. Nah, di dalamnya ini ada terdapat 3 layer. 2 layer pertama yaitu pre-filter berbahan polipropilen dengan pori-pori 20 mikrometer dan 5 mikrometer. Dan yang paling terakhir, paling bawah, layer terakhir ini adalah membran yang akan Bapak Ibu pakai sesuai dengan sampel yang Bapak Ibu akan gunakan. Untuk membran sendiri, kami di sini ada tipe membran nilon, PVDF, polipropilen, dan polyester sulfon. Untuk pengujian selanjutnya yaitu untuk pengujian dissolved ion analysis. Untuk pengujian ini dari Wattman kami memiliki produk namanya Anatop IC syringe filter yang mana di dalam syringe tersebut sudah terdapat membran anofor. Lalu untuk pengujian dissolved organic carbon di dalam syringnya terdapat membran selulose asetat yang mana membran selulose asetat tersebut adalah rendah nilai karbonnya. Pori-pori yang biasa digunakan adalah 0,45 mikrometer dengan diameter 30 mm. Untuk pengujian air lainnya menggunakan instrumen HPLC dan juga HPLC, kami memiliki syringe filter dengan nama Puradis. Untuk Puradis sendiri terdiri dari beberapa tipe membran. Ada selulose asetat, ada nilon, PES, dan PVDF. Diameternya pun bervariasi. Di sini ada diameter 4, 13, 25, dan 30 mm. Untuk membran tipe regenerate selulose sendiri, kita punya istilah Watt Spartan. Diameternya pun ada 2, diameter 30 dan 13 mm, pori-porinya 0,2 dan 0,45 mikrometer. Sedangkan untuk filter-filter yang sulit difilter, misalnya airnya keruh atau banyak suspensinya, sehingga kalau seandainya hanya memakai membran hanya satu layer saja, itu bisa membuat cepat ngeblok, itu kita ada GDX dan GDXP. Kalau GDX sendiri ini terdiri dari 3 layer yang layer pertama dan keduanya adalah glass microfiber, layer ketiganya adalah membran yang akan digunakan. Sedangkan untuk GDXP, layer pertama dan layer keduanya itu adalah polipropilen, dan layer ketiganya adalah membran sendiri akan digunakan. Dan kalau untuk polipropilen ini seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, itu digunakan untuk pengujian ion-ion. Untuk pengujian ketiga, untuk uji mikrobiologi.
Untuk pengujian mikrobiologi, biasanya kita itu untuk mendeteksi mikrobiologi apa sih yang ada di dalam air ini, biasanya ada E. coli atau coliform atau Legionella. Nah, untuk pengujian jumlah atau bakteri apa yang ada dalam air tersebut, biasanya itu airnya difilter dulu. Nah, airnya difilter menggunakan membran filter. Membran filternya sendiri di sini ada membran filter mixed ester dan selulose nitrat. Di mana membran-membran tersebut terdiri dari ada yang menggunakan grid atau kotak-kotak seperti ini dan ada juga yang polos. Tujuannya kotak-kotak ini apa? Tujuan kotak-kotak ini untuk memudahkan Bapak Ibu pada saat pembacaan. Kami juga memiliki namanya Woodman E. Butler. Jadi, gambaran seperti ini. Woodman E. Butler ini biasa digunakan untuk pengujian yang menggunakan banyak sekali untuk uji mikrobiologinya. Membran datang pun seperti ini. Biasanya kan kalau untuk yang membran satuan itu hanya dibungkus dalam kemasan plastik satu-satu. Sedangkan kalau ini dia nyambung. Nanti ini dimasukkan ke dalam alat seperti ini, akan diputar. Membrannya Bapak Ibu bisa ambil menggunakan pinset, sehingga menggunakan membran ini tuh mengurangi kontaminasi. Tidak ada kontaminasi dan prosesnya juga lebih cepat. Oke, itu informasi untuk pengujian air yang bisa saya informasikan. Untuk sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu bisa tulis di Q&A seperti yang tadi sudah Mbak Ulia informasikan di awal. Selanjutnya, untuk pengujian air udara. Pengujian udara sendiri di sini ada dua, yaitu pengujian udara ambien dan pengujian uji emisi sumber tidak bergerak. Pertama saya akan membahas pengujian udara ambien. Untuk pengujian udara ambien itu berdasarkan baku mutu PP41 tahun 1999. Dan pada kesempatan siang ini saya akan lebih fokus kepada untuk parameter PM10, PM2,5 dan TSP atau total solid particle. Nah, untuk total solid particle PM10 dan PM2,5 di Indonesia sendiri ini mengacu kepada SNI. Adapun SNI yang digunakan untuk pengujian total suspended solid menggunakan SNI 7119/3 tahun 2017. Filter yang direkomendasikan adalah filter 8 kali 10 inci dan untuk pengujian PM2,5 yaitu bukan SNI 7119.14 tahun 2016. Filter yang direkomendasikan pun filter 8 kali 10 inci. Dan untuk pengujian PM10, SNI yang digunakan adalah SNI 7119.15 tahun 2016. Filter yang direkomendasikan adalah filter 8 kali 10 inci. Ketiga metode tersebut menggunakan metode gravimetri. Ini salah satu kutipannya dari SNI. Di sini tertera ada pun beberapa macam filter yang umum digunakan. Ada filter serat kaca, filter serat kuarsa, filter PTFE, dan filter membran PTFE. Dan untuk pengujian gravimetri sendiri di sini ada dua metode, yaitu metode HVAS atau High Volume Air Sampler, dan ada metode LVAS, yaitu Low Volume Air Sampler. Ini salah satu contoh alat untuk pengujian PM2,5, PM10. Tadi saya informasikan bahwa di sini metodenya ada dua, ada HVHS dan ada LVHS. Dan untuk HVHS sendiri atau High Volume Air Sample itu biasa menggunakan glass fiber 8 kali 10 inci. Dan untuk yang paling banyak digunakan di sini adalah grade EPM 2000, grade 653 atau grade GFA dan QMA. Untuk EPM 2000 sendiri dari Woodman ini sudah direkomendasikan dari EPA. Sedangkan untuk pengujian high volume air sampler ukuran yang 4 inci, kami juga memiliki 4 inci itu kan sekitar 100 sampai 110 meter. Untuk dari Woodman sendiri itu ada GFA ukuran 110 mm, ada GFC ukuran 100 meter, dan ada grade 934AH 105 mm. Mungkin alat yang biasa digunakan seperti ini, nanti filternya akan dimasukkan ke dalam sini. Dan untuk low volume-nya itu diameternya lebih kecil. Untuk low volume diameternya paling lebih kecil, jadi menggunakan ukuran 47 mm, yaitu ada GFH,
47 mm untuk nomor katalog 1820/047 dengan pori-pori 1,6 mikron. Untuk EPM-nya katalog 1882/047 untuk pori-porinya 2 mikron, dan ini untuk pengujian PM2,5-nya menggunakan membran PTFE. Ini untuk instrumen yang biasa digunakan untuk low volume air sampler. Nah, tadi di sini ada saya informasikan untuk pengujian PM2,5 itu menggunakan membran. Nah, dari Wattman sendiri nih kami ada namanya PM2,5 PTFE, diameternya 46,2 cm, katalog nomor 7592/104. Yang membedakan kami dari yang lainnya adalah PTFE membran kami ini sudah ada nomor atau istilahnya kodenya di sini. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu pada saat membuat kode-kode sampelnya. Dan membran kami sendiri di sini sudah memiliki ring. Ring ini polipropilen ring, ini bisa digunakan untuk pengujian udara yang otomatis. Jadi ring ini nanti ditaruh di, membran ini ditaruh nanti di alatnya. Nah, ini ring ini buat tempat dudukan alatnya. Untuk membran PTFE sendiri sudah terstandarisasi dari EPA PM2,5 dengan nomor 40 CFR 450. Oke, untuk pengujian udara yang secara otomatis, biasanya ini kontinu selama berbulan-bulan. Ini biasa Bapak Ibu bisa temui pada saat untuk mobil-mobil pengujian udara yang keliling. Pengujian udara keliling gitu. Nah, alat yang digunakan contohnya salah satunya adalah BAM 1020. Untuk glass microfiber yang digunakan itu bentuknya roll. Dan diameter yang biasa dipakai adalah 30 mm. Dari Wattman sendiri untuk 30 mm kami mempunyai panjang ada 20 mm, ada 100 meter, ada 13 meter. Untuk yang panjang 21 meter aja ini bisa digunakan kurang lebih sekitar 2 bulan, itu operasi terus 24 jam berlangsung. Kami juga memiliki diameter ada 70 mm, ada 35 mm, ada 40 mm, dan 50 mm. Selanjutnya untuk pengujian gas emisi, lebih untuk emisi sumber tidak bergerak. Untuk pengujian emisi sumber tidak bergerak, di Indonesia itu mengacu kepada SNI. Ada 3 SNI untuk pengujian emisi sumber tidak bergerak. Yang pertama itu SNI 19-7117 tahun 12 tahun 2005, yaitu untuk pengujian total partikel isokinetik. Filter yang direkomendasikan adalah timbals ukuran 25 kali 90 mm. Sedangkan untuk pengujian kadar partikulat isokinetis itu menggunakan SNI 7117.17 tahun 2009. Filter yang direkomendasikan adalah GMF atau quartz kurang dari 2,5 mikrometer. Dan untuk pengujian sumber tidak bergerak penentuan kadar logam itu menggunakan SNI 7117.20 tahun 2009. Filter yang direkomendasikan adalah GMF atau quartz dan Wattman grade 541 dan Wattman grade 40. Untuk pengujian isokinetik sendiri, ini berdasarkan EPA, metode EPA, yang biasa digunakan di Indonesia itu metode 5 untuk pengujian partikulat emisi dan metode 17. Ini contoh untuk metode 5-nya. Di metode 5 sendiri, ini yang direkomendasikan adalah gas atau quartz dengan ukuran 70-110 mm. Adapun yang umum digunakan dari produk Wattman adalah GFH, diameter 110 mm dengan pori-pori 1,6 mikron, dengan katalog number 1820/110. Ada juga grade 934AH 105 mm dengan pori-pori 1,5 mikrometer, dan kami juga memiliki QMA. QMA ini terbuat dari bahan quartz, saya akan bahas di slide selanjutnya. Quartz fiber. Jadi QMA, quartz fiber dari Wattman itu ada QMA, QMB, QMH, dan kami ada pengembangan produk terbaru yaitu QMC. Untuk quartz fiber sendiri, ini dia memiliki retensi yang lebih tinggi dibanding selulos. Dan juga dia tahan terhadap panas. Untuk QMA sendiri itu bisa mencapai suhu 500 derajat Celcius, sedangkan untuk QMH sendiri itu bisa digunakan mencapai suhu 900 derajat Celcius. Untuk quartz fiber sendiri ini tinggi laju alirnya, dan juga tahan terhadap kimia, zat-zat kimia.
Dan untuk YMH sendiri itu terbuat murni dari 100% quartz, sehingga itu cocok digunakan untuk pengujian-pengujian logam. Untuk metode 17, berdasarkan EPA, untuk fiber yang direkomendasikan adalah glass atau quartz fiber filter dengan ukuran 25 x 90 mm. Dari Wattman kami memiliki glass timbal dengan ukuran 25 x 90 mm dan silika timbal dengan ukuran 25 x 90 mm. Untuk selanjutnya di sini adalah passive sampling. Passive sampling ini biasa kita temui di jalan-jalan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di jalan-jalan itu ada alat yang digantung, alatnya seperti ini. Itu untuk mengetahui kondisi udara di sekitar dan juga biasa digunakan di pabrik-pabrik lingkungan kerja. Jadi kalau untuk ketiga karyawannya itu biasanya bentuknya seperti name tag, nanti akan digantung di saku. Nah, di dalamnya itu terdapat membran. Membrannya itu ada yang digunakan adalah membran selulose ester dengan pori-pori 0,8 mikrometer. Untuk membrannya sendiri dari Wattman kami ada membran mix ester dengan pori-pori 0,8 mikrometer, diameternya 37. Di sini nomor katalog adalah 104000909 dan kami memiliki juga yang diameter 47 dengan katalognya 104000912. Oke, untuk pengujian asbestos. Kenapa sih ada pengujian asbestos? Jadi memang sekarang itu pengujian asbestos itu sudah mulai banyak dianalisa karena jika nilai asbesnya tinggi itu akan mempengaruhi ke kesehatan kita, terutama kepada kesehatan paru-paru. Sehingga untuk asbes yang ada di dalam perkantoran atau gedung-gedung itu wajib dianalisa. Untuk di Indonesia sendiri, untuk pengujian asbestos itu mengacu kepada SNI 16-7059 tahun 2004, yaitu pengukuran statis kadar serat asbes di udara tempat kerja. Dan dari SNI tersebut, produk atau membran yang direkomendasikan adalah membran selulose ester atau selulose nitrat. Dari Wattman, kami memiliki membran circle mix ester dengan pori-pori 0,8 mikron, 25 mm, dengan katalog 7148-002. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas untuk produk-produk Wattman yang bisa digunakan untuk di lab Bapak Ibu. Di sini ada phase separator paper atau istilahnya kita ini 1PS. 1PS, Bapak Ibu bisa lihat gambar sebelah kanan. Jadi kertas 1PS ini biasanya digunakan untuk proses ekstraksi. Nah, di lab ini kan proses ekstraksi biasanya untuk pemisahan organik dan anorganik. Itu biasa menggunakan corong pisah. Jadi sampel organik sama anorganik yang Bapak masukkan ke dalam corong pisah, biasanya itu dikocok, terus nanti akan dikeluarin hasilnya, itu akan terpisah mana yang organik dan anorganik. Nah, kalau menggunakan glass microfiber, kalau menggunakan phase separation paper ini, cukup kertasnya ditaruh di dalam corong, lalu sampel yang sudah tercampur antara organik dan anorganik itu cukup dituang saja. Nanti airnya itu akan tertahan. Jadi yang organiknya aja yang akan turun ke bawah, seperti itu. Dan yang kedua kami memiliki lens cleaning tisu. Lens cleaning tisu ini biasa digunakan untuk pembersihan mikroskop. Kami juga memiliki bench coat. Bentuknya seperti ini jadi kertas lembaran cukup besar, ukuran ada 46 x 57 atau 46 x 50. Bench coat sendiri ini biasa digunakan untuk di lab-lab, di meja laboratorium atau di lemari asam. Jadi untuk menghindari tumpahan-tumpahan zat-zat kimia dialasi dengan bench coat. Kami pun memiliki pH indikator dengan bervariasi range pH-nya ada 0 sampai 14, ada 1 sampai 14, ada juga 4 sampai 7. Dan yang terakhir kami memiliki vacuum guard, yang mana vacuum guard ini berfungsi untuk menghindari atau untuk mencegah air atau aerosol yang masuk ke dalam vakum pompa. Oke. Sekian informasi atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ulia.
Ya, terima kasih yang sudah menyampaikan materinya. Sekilas info nih Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengetahui info terupdate mengenai produk kami, informasi seminar, dan lain-lain, atau yang kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Laborindo Sarana, maka Bapak Ibu bisa cek di sosial media PT Laborindo Sarana, di website kami di www.laborindo.com, atau Bapak Ibu bisa follow akun Instagram kami di www.instagram.com/laborindo, serta akun Facebook kami www.facebook.com/laborindosarana92, juga akun LinkedIn kami. Baik, jika dilihat di kolom Q&A, sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar. Mbak Lurisa, gimana? Mulai dari pertanyaan. Oke, boleh. Mulai dari Pak Febrian mungkin, atau silakan Mbak Lurisa. Pada GDXP, membran tipenya berbeda-beda. Tips untuk memilih sesuai dengan kebutuhan seperti apa? Terima kasih. Kita jawab live ya. Oke. Untuk tadi GDXP ya. Ya, jadi GDXP sendiri itu tipe membrannya ada macam-macam. Ada nilon, PTFE, PPDF, selus asetat, selus nitrat, ada regenerate selulose juga. Nah, tipe membran apa sih yang bisa kita gunakan? Kalau untuk pengujian air, Bapak Ibu itu bisa menggunakan membran nilon. Sedangkan kalau untuk sampel-sampel yang bersifat organik atau sampel-sampel yang bersifat hidrofob, itu bisa menggunakan PTFE. Seperti itu. Sekarang itu semua sih tergantung daripada sampel Bapak Ibunya. Jadi sampel Bapak Ibu itu bersifat apa? Nanti seperti yang saya sebutkan tadi, nilon itu yang hidrofilik, selus nitrat pakai hidrofilik. Jadi kalau untuk yang hidrofob itu pakai PTFE. Polyester sulfon juga untuk yang bersifat hidrofilik. Ya, begitu ya Pak Febrian ya jawabannya ya. Berarti tergantung pada larutan ya, atau sifat dari filtrat atau larutan yang Bapak Ibu mau saring gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Muhammad Arsad mengenai mikrobiologi nih Mbak Lurisa. Untuk pengujian mikrobiologi pada wastewater, filter apa yang bagus untuk digunakan? Dan untuk analisa E. coli pada wastewater menggunakan metode apa yang umum digunakan? Silakan Mbak Lurisa. Oke, untuk pengujian mikrobiologi pada wastewater, filter apa yang bagus digunakan? Nah, untuk pengujian mikro ini biasanya menggunakan membran nitrat atau mixed cellulose ester. Untuk analisa E. coli dan wastewater menggunakan metode apa yang umum digunakan? Oke, untuk yang tadi saya informasikan, untuk membran cellulose nitrat, membran ini juga ada tipenya. Jadi ada yang polos atau plain, ada juga yang garis-garis atau grid. Yang tadi saya sudah informasikan bahwa grid itu bertujuan untuk memudahkan pada saat pembacaan. Dan untuk E. coli pengujian air atau air minum itu bisa menggunakan metode analempentotal dengan penyaringan membran. Kenapa sih menggunakan penyaringan membran? Karena menggunakan penyaringan membran ini biasanya lebih cepat dibandingkan kalau misalnya metode konvensional seperti itu. Terus selain metode kenapa menggunakan tadi pertanyaan apa lagi, dan untuk hasil E. coli menggunakan metode apa yang membutuhkan? Oke. Tadi menggunakan ini ya, menggunakan metode membran ya untuk analisa E. coli pada wastewater. Karena yaitu tadi sudah saya infokan untuk pengujian ini jadi lebih cepat, terus kandungan mikrobiologinya rendah, jadi
ini sangat umum digunakan sih untuk pengujian wastewater. Dan untuk waktu analisanya sendiri itu bisa 48 jam. Jadi sampel wastewaternya itu difiltrasi di atas membran, lalu membrannya itu diletakkan di cawan Petri, lalu diinkubasi selama 48 jam. Nah, nanti itu lanjut pembacaan koloninya, seperti itu. Untuk metode lanjutnya itu nanti bisa dilihat di metode di SNI ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin Mbak Ule bisa Kemudian pertanyaan dari Nurholik untuk filter pengujian udara ambien TSP PM10 dan PM2,5 ukuran 8 kali 10 inch. Tadi disebutkan ada beberapa tipe selain EPM 2000. Perbedaannya apa untuk di setiap jenisnya berarti ya dibandingkan dengan tipe EPM 2000? Silakan Mbak Lorisa. Oke, saya share lagi di layar ya. Tadi untuk pengujian Oke, tadi ini ya untuk pengujian TSP, PM10 dan PM2,5. Benar kan ya Mbak Ulia ya pertanyaan seperti itu ya? Untuk pengujian TSP, PM10 dan PM2,5 di sini menggunakan filter 8 kali 10 inci. Nah, dari teman sendiri yang digunakan itu adalah EPM 2000. Mbak Lorisa maaf bisa di full screen mungkin layarnya. Oke. Oke, ini ya. Oke, untuk pengujian TSP, PM10 dan PM2,5, filter yang direkomendasikan adalah filter 8 kali 10 inci. Ini untuk metode yang HVAS atau High Volume Air Sampler. Sedangkan untuk yang LVAS atau Low Volume Air Sampler itu menggunakan diameter yang 4 inci atau sekitar 10 sampai 10,5 cm. Nah, di sini dari Wattman yang bisa digunakan adalah FM 2000, terus G653, GFA, dan QMA. Untuk EPM 2000 sendiri ini pori-porinya 2 mikron. Untuk GFA dan G653 pori-porinya itu sama 1,6 mikron. Dan untuk QMA sendiri ini biasa digunakan untuk pengujian high volume air sampler dengan suhu tinggi. Itu suhu mencapai 500 derajat Celcius. Jadi kembali lagi kepada Bapak tadi, pengujiannya itu bisa mencapai suhu berapa? Oke, ada lagi pertanyaannya Mbak Ulia? Berarti sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Nurholik. Selanjutnya Pak Joko Purwanto dari Enesis dan Pak Dedi Kesling minta presentasinya ternyata. Pak Joko, Pak Dedi kalau boleh silakan isi ini daftar hadir dulu yang linknya sudah kami sediakan di dalam kolom chat. Mungkin nanti kita bisa email pribadi ya berarti ya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Dananir Suciati. Kami berencana melakukan uji kadar eugenol di udara di dalam gudang penyimpanan cengkeh. Mungkin lanjutannya bagaimana solusinya gitu. Mungkin filter apa yang dipakai gitu ya. Silakan Mbak Lurisa. Apa tadi? Kami berencana melakukan uji kadar eugenol udara di dalam gudang penyimpanan cengkeh dari Ibu Dananir Suciati. Oke.
Untuk pengujian udara dalam ruangan itu bisa menggunakan membran nitrat atau mix exter, Bu. Jadi itu menggunakan alat indoor air sampling. Kemudian nanti filternya itu diekstrak sehingga ntar akan menghasilkan kandungan euganolnya. Lalu nanti setelah dapat ekstrak kandungan euganolnya itu lanjut ke analisa menggunakan HPLC. Seperti itu. Cukup jelas Ibu Dananir? Baik, berarti sudah dijawab ya untuk pertanyaan. Link untuk daftar hadir sudah saya share ulang di dalam kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi jika ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu mungkin bisa hadir. Sorry. Bapak Ibu, saya ulang untuk link daftar hadir sudah saya share di dalam kolom chat. Mungkin karena keterbatasan waktu, tinggal 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain nggak ya? Tidak ada ya. Nah, untuk materi nanti silakan Bapak Ibu isi di link, nanti kita akan kirim pribadi. Mungkin segini aja sharing-sharing kita hari ini dengan Mbak Lurisa. Kami dari PT Laborindo Sarana mengucapkan terima kasih kepada seluruh para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Sampai bertemu kembali dalam webinar lainnya ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.